silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kalau punya sesuatu ada yang curhat gitu silakan kita dengan makan bersama sebelumnya sholat bersama. Baik, untuk memulai materi kita hari ini akan mulai dengan membaca sholat bersama-sama. Insyaallah kita mulai dulu kita kajian hari suara dua bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. Subhanallah, alhamdulillah, banyak sholat kita bersama-sama. Semoga kita senantiasa dijadikan umat Rasulullah SAW. Kita semuanya keluarga kita semuanya insyaallah beserta bersama berumat ini. Baik, Ustaz, untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Monggo Bapak Ibu tangannya diangkat, kita baca doa bersama. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Para bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus pengurus DKM, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah untuk yang pertama kali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan yang pertama dan ya mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan ambil tema dalam melenyapkan kegelisahan. Materinya sudah saya bagikan ya Pak ya, nanti bareng-bareng kita ngikuti. Cuman urutannya tidak dari atas Pak. Nah, jadi urutannya dari yang gede dulu hurufnya. Nah, itu ada di tengah ya. Ini adalah ayat Quran surat Fussilat ayat 11. Kita baca dulu bersama Bapak Ibu ya. Siap Pak Ibu? Nah, saya dulu kemudian Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Shadaqallahul adzim. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ini adalah ayat Quran ya. Kita mulai dari ayat Quran. Jadi kenapa orang hidupnya gelisah kunaon sih? Gitu kan ya Bu? Ibu pernah gelisah Bu? Sering, Masya Allah. Ya, kali ini akan kita bahas kenapa orang itu gelisah. Wa in min syai'in. Kalau kita tarik tata bahasanya dulu Pak ya. Ini innya bimakna nafi. Jadi diartikannya tidak, bukan jika. Nah, biasanya kalau ada in artinya jika ya Bu. Jadi artinya tidak. Jadi innya bimakna nafi. Dan tidaklah, begitu jadinya. Minnya adalah huruf jer tapi zaidah. Pokoknya Bapak ngerti nggak ngerti, pura-pura ngerti guys. Ya, minimal nyenangin Ustadz. Ya, gitu ya Bu, Pak. Nah, Bapak Ibu nyenangin Ustadz kira-kira dapat pahala nggak? Iya. Jadi ketika ada nafi bertemu dengan min huruf jer, maka jernya menjadi zaidah. Fungsinya itu untuk menguatkan. Ngerti Bapak Ibu? Tuh kan suruh nyenengin Ustadz ngerti gitu, enak saya ya. Ngerti Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Jadi wa in min syai'in,
dan tidaklah sesuatu pun, tuh jadi ada pun dan tidaklah sesuatu pun, nah itu menunjukkan tidak ada yang lain. Nah, itu namanya zaidah. Hurufnya tambahan tapi fungsinya menguatkan. Nah, begitu. Jadi tidaklah sesuatu pun illa. Nah, gitu. Jadi pokok kalimatnya adalah syai'in. Nah, mubtadanya, nah itu kalau belajar nahwu sorofnya. Jadi mubtadanya pokok kalimatnya adalah syai'in. Padahal mubtada itu hukumnya rofa. Harusnya syai'un. Karena dimasuki huruf jer, jernya jaidah, jadi secara lafaz syai'in itu jazm, ngejer. Jadi syai'in isim yang dijerkan secara lafaz sebagai majrur dan dirofakkan secara kedudukan sebagai mubtada. Ngerti ya Bu? Nah gitu aja. Sebelum dijelaskan gitu Pak. Jadi tidaklah sesuatu pun illa. Nah, berarti ilahnya hasriyah karena dia masuk sebelum sempurna kalimat. Kalimat disebut sempurna kalau ada mubtada dan khobar. Nah, maka khobarnya berbentuk kalimat. Yusabbihu bihamdihi. Nah, ya yusabbihu itu artinya dia bertasbih. Nah, gitu. Dianya kemana baliknya? Syai'in. Jadi segala sesuatu pun itu semuanya bertasbih. Cara tasbihnya gimana? Bihamdihi, dengan memuji Allah. Nah gitu Pak. Paham Bapak Ibu? Jadi siapa yang gelisah hatinya kira-kira? Orang yang tidak pernah bertasbih, orang yang tidak pernah memuji Allah, gitu Bapak Ibu. Jadi, nah di sini udah digambarkan seperti itu. Walakilla tafqahuna tasbihahum. Nah, saya langsung aja, nanti kelamaan kan waktunya sampai jam 6. Jadi langsung. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihahum, tasbihnya mereka. Kalau kita kan tasbihnya subhanallah, subhanallah, betul Bu Bapak ya. Tapi kalau daun, kan tadi kalimatnya min syai'in, sesuatu pun. Jadi apapun yang ada di muka bumi, di langit, semuanya adalah bertasbih kepada Allah. Cuman cara tasbihnya kita nggak tahu. Gitu kan Pak? Makanya disebut oleh Quran walakilla tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak paham bagaimana cara tasbihnya. Nah itu. Nyambung Bapak Ibu? Makanya daun-daunan sehat Bapak Ibu. Nggak pernah gelisah ya. Pernah Bapak Ibu lihat daun gelisah? Enggak kan? Kena angin ngalor ikut ngalor, kena angin ngidul ikut ngidul. Dia nyaman hidupnya. Kecuali ada ulet. Ya, tahu ulet Bu? Hewan yang sangat menjijikan itu ulet. Coba Ibu jijik nggak lihat ulet? Jijik ya Bu ya? Nah, itu teh belum ngapa-ngapain. Jijik ya. Nempel ke daun, daun jadi habis ya. Nempel ke kita jadi gatel-gatel, itu daun Pak. Tapi daun ketika ulet ketika berpuasa dia menjadi kepompong, lama-lama jadi makanya orang kalau pengen banyak yang suka rajin puasa. Itu semua orang senang kupu-kupu, apalagi ada orang yang belum punya menantu ya Bu. Begitu kupu-kupu masuk ke rumah, nah, baru tuh ibunya ngomong, Neng sepertinya jodohmu deket. Nah, gitu. Ada apa gitu Bu? Itu ada kupu-kupu masuk rumah. Tapi sayang Neng, kupu-kupunya hitam, berarti jodohmu hitam. Tapi nggak apa-apa walaupun hitam, kayak bapakmu kuat.
gitu. Nyambung Bapak Ibu? Nah itu. Jadi segala sesuatu apapun di muka bumi, bahkan di seluruh ciptaan Allah, semuanya bertasbih. Nah sekarang mari kita bongkar Pak, ya. Turun ke bawah Pak, itu ada panah ke bawah. Innama huwallahu wa nafsuka wa antal mukhatibu wa nafsu diddullahi wa aduwuhu. Nah, ini mulai dari sini kita harus paham dulu bahwa posisi manusia itu di mana sebetulnya. Kenapa manusia bisa gelisah? Harus tahu posisi dulu. Innama huwallahu wa nafsuka wa antal mukhatib. Sesungguhnya hanya Dia Allah, wa nafsuka dan nafsumu, wa antal mukhatibu dan engkau adalah orang yang diajak bicara. Pasti belum paham Pak. Jadi kita itu disebut al-mukhatib. Pertama ada Allah, yang kedua nafsumu, dan yang ketiga wa anta. Antanya siapa Bapak Ibu? Kita itu adalah al-mukhatib. Pertama Allah. Allah itu siapa? Yang memberi perintah dan yang memberi larangan. Wan nafsu, dan nafsu itu siapa? Nah, di situ ada wan nafsu diddullah wa aduwuhu, dan nafsu itu adalah yang menentang aturan-aturan Allah. Wa aduwuhu, dan yang memusuhi takdirnya Allah. Nah, kita wa antal mukhatibu, orang yang diberi beban untuk perintah dan larangan. Nanti kita mau ikut siapa? Mau ikut Allah apa ikut nafsu? Jadi posisi kita itu adalah orang yang diajak bicara. Nyambung Bapak Ibu? Jadi nafsu itu yang menentang perintah-perintah Allah dan yang memusuhi takdirnya Allah. Terus geser Pak. Wan nafsu lillahi khalqan wa malikan. Nafsu itu milik Allah. Khalqan sebagai ciptaannya, wa milkan dan sebagai pemiliknya. Jadi pemilik nafsu siapa Pak? Allah. Siapa yang menciptakan nafsu? Allah. Dan sifat nafsu itu ada di sebelahnya. An-nafsu, nafsu itu kulluha, semuanya adalah mukhalafatun, berselisih, wa munaza'atun, dan selalu menentang. Jadi waktu diciptakan juga Pak, pertama kali Allah ciptakan nafsu, begitu jadi itu nafsu ditanya oleh Allah, man anta, man ana. Begitu. Apa jawab nafsu? Ana-ana, anta-anta. Begitu Pak. Jadi kalau Betawinya lulu gue. Kalau Sundana sia-sia aing. Nah, itu udah menunjukkan mukhalafatun. Dia berselisih, itu nafsu Pak. Tapi ingat, nafsu itu adalah wadah daripada hawa. Makanya orang suka menyebut hawa nafsu, itu satu paket. Hawa itu artinya dorongan jahat. Makna aslinya as-sukut. As-sukut itu jatuh. Makanya orang ketika mengikuti hawa pasti jatuh Pak. Dari kaya menjadi, dari sukses menjadi, dari bahagia menjadi, itu kalau mengikuti hawa. Jadi hawa asal katanya juga as-sukut, jatuh. Nah gitu. Nah hawa butuh wadah, namanya nafsu. Akhirnya bergabung, tinggal dibawa sama kita. Tuh, sudah menjadi hawa nafsu. Nyambung Bapak Ibu? Jawab dong, nyambung. Itu kan minimal nyenengin Ustaz. Gitu. Nyambung Bu? Sip.
Kita naik ke atas. Fal ibadatu kullul ibadati fi mukhalafati nafsika. Fal ibadatu kullul ibadati, maka ibadah yang betul-betul ibadah itu adalah fi mukhalafati nafsika, yang mampu berselisih dengan nafsumu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ibadah yang betul-betul dinilai ibadah oleh Allah ketika kita berselisih, Pak, dengan nafsumu. Tadi di dalam nafsu ada apa, Bu? Hawa. Karena hawa butuh tempat. Nah, makanya di dalam diri kita itu harus keluar, ya. Kita tuh harus keluar dari dalam diri kita, Pak. Karena di dalam diri kita tadi ada nafsu, ya. Dan nafsu itu isinya mukhalafatun munazaatun. Ya, apa tadi, Pak? Nah, berselisih dan munazah, menentang. Nah, dan di dalam diri kita ketika hawanya bisa dimatikan, maka tinggal irodah. Jadi dalam manusia itu ada hawa, ada irodah. Irodah teh naon, Pak? Kehendak. Kehendak itu ada berapa, Pak? Ada dua. Ada kehendak diri kita, ada kehendak Allah. Nah, kira-kira kita sering mengikuti kehendak Allah apa kehendak kita? Nah, itu dia, Pak. Ya, karena ada nafsu. Itu. Kalau kehendak kita itu disebut tamanin. Tamanin itu angan-angan. Kira-kira kalau angan-angan terjadi nggak, Pak? Tidak. Yang terjadi di muka bumi itu adalah kehendak Allah. Itu. Dan di dalam angan-angan itu ada 4, Pak. Nah, jadi angan-angan itu dalamannya ada 4. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah kerusakan. Dan yang ketiga adalah as-sukut min ainihi. Jatuhnya pandangan kita di mata Allah. Dicuekin. Orang kalau ngikuti kehendaknya sendiri, dicuekin oleh Allah. Seperti ibu punya anak. Anak ibu itu dinasihatinya susah. Nah, kalau pulang jangan terlalu malam. Terus anaknya bilang, terserah saya aja tuh, Bu. Nah, gitu. Besoknya diomong lagi, Nak, boleh main, tapi pulangnya jangan terlalu malam. Kumaha aing we. Gitu. Terus mengikuti kehendak sendirinya, tidak mengikuti kehendak orang. Lama-lama orang tua masa bodoh. Bener gak, Bu? Aku masih awe. Sama dengan Allah. Allah pun ketika hambanya mengikuti kehendaknya sendiri, tidak mengikuti kehendak Allah, as-sukut min ainihi. Dia jatuh dari pandangan Allah. Ya, kalau malam itu ada kehendak Allah nggak, Bu? Pak, ayat kehendak Allah kalau malam? Ada perintah tahajud. Itu kehendak Allah. Kehendak kitanya? Kita selalu milih yang mana? Kehendak Allah apa tidur? Lah itu. Ya, berarti yang diikuti, yang dilakukan oleh kita adalah angan-angan. Kalau yang diikuti angan-angan, maka ada kematian, ada kerusakan, ada jatuh dari pandangan Allah. Dan yang keempatnya itu terhalangnya pemberian Allah. Orang kalau ngikuti angan-angan tidak akan ada yang terjadi, Pak. Orang dagang itu biasanya butuh apa, Bu? Butuh modal. Ya, bayangan kita kalau modalnya banyak,
barangnya banyak, pelanggannya pasti banyak. Akhirnya ibu bapak mikir bagaimana cara mendapatkan modal. Akhirnya mengikuti kehendak sendiri. Gimana cara nana? Yang penting dapat modal. Tidak ingat ada aturan Allah, ada kehendak Allah. Dapatlah modal, dibelanjakan. Akhirnya tokonya itu penuh barangnya karena dapat dibayangkan bakal dapat pelanggan yang banyak. Tiba-tiba pelanggannya tidak ada. Barangnya semakin lama semakin tidak bagus lagi. Akhirnya dijual murah buat makan. Lama-lama barangnya habis sampai toko-tokonya ada yang beli. Kalau tokonya sudah ada yang beli, tandanya lah iya, nanti bapak pagi-pagi ngitungin kertas sambil tersenyum, kirain teh ngitung ternyata kertas sambil mulutnya senyum-senyum sendiri, itu namanya di situ ada kematian, di situ ada kerusakan. Terus dicuekin oleh Allah, suruh mengikuti kehendak Allah malah mengikuti kehendak dirinya. Itu namanya jatuh dari pandangan Allah. Itu orang yang mengikuti angan. Dan yang keempat, di dalam angan-angan itu ada terhalangnya pemberian Allah. Terhalangnya pemberian Allah. Kita mau jual tanah, terus biasanya ditulis di situ. Atau mau jual rumah, dijual bidang tanah dengan luas tanpa dijual rumah dengan luas sekian tanpa perantara. Betul Pak? Pak, kok jadi mikir gitu? Kenapa Bapak pakai tanpa perantara? Kasihan calo tanah Pak. Ya, calo tanah itu yang banyak informasi, biarin Pak. Kalau bisa dengan perantara sebanyak-banyaknya. Itu bagi-bagi rezeki, belum laku sudah pelit. Apalagi, itu. Tapi kan kalau tanpa perantara jadi langsung. Tuh, itu muncul bakhilnya. Berarti mengikuti kehendak sendiri, tidak mengikuti kehendak. Nah, nanti Bapak kalau yang sudah dipasang diganti Pak nanti. Jadi jangan tanpa perantara. Ya Pak ya? Setuju Pak? Kalau tanpa perantara jadinya pemberian Allah terhalang Pak. Betul Pak? Sudah jadi, harganya jadi, transaksinya ditentukan tanggal sekian. Pembelinya dari Jakarta, terus WA ke Bapak, Pak nanti kita ketemu di lampu merah Sadang. Akhirnya Bapak nungguin di lampu merah Sadang, setiap ada mobil yang letternya B, diliatin. Kira-kira capek tuh. Begitu ada yang berhenti, Bapak langsung, oh ini kayaknya pembelinya. Ketemu Pak, cuman tidak sendirian, ternyata bawa istrinya. Karena istrinya pengen lihat rumahnya. Oh, begitu lihat rumahnya, istrinya langsung ngomong ke suaminya, jangan jadi Pak, rumahnya begini, aku nggak cocok. Suaminya takut sama istrinya, jadi sami'na wa ata'na. Pak maaf, nggak jadi, istri saya nggak setuju, nggak mau. Itu namanya terhalang dari pemberian Allah. Setuju Bu? Kayak nggak setuju Bu. Begitu. 4. Ketika kita mengikuti kehendak sendiri, berarti kita mengikuti angan. Di dalam angan-angan ada 4. Yang pertama,
kematian, yang kedua kerusakan, yang ketiga jatuh dari pandangan Allah, yang keempatnya terhalang dari pemberian Allah. Makanya jangan ikuti kehendak sendiri. Ibu pernah nggak bertengkar sama suami? Sering, Masya Allah. Suami ibu tuh pilihan Allah bukan? Pilihan sendiri apa pilihan Allah? Ayo, Bapak punya istri, pilihan sendiri apa pilihan Allah? Pilihan Allah. Karena yang memilih Allah, ya kadang cocok, kadang nggak cocok. Coba kalau pilihan sendiri, cocok semua. Betul Pak? Saya tuh pengen punya istri yang begini, begitu, begini, begitu. Ada semua sama dia. Tuh, akhirnya senang hidupnya karena semuanya cocok. Nah, suami ibu kadang cocok, kadang malah banyak. Itu ibu. Karena pilihan Allah. Nah, karena kehendak Allah, kita belajar berselisih dengan nafsu. Ikuti kehendak Allah. Kalau mengikuti kehendak sendiri, pasti ada kematian, pasti ada kerusakan, pasti jatuh dari pandangan Allah, pasti terhalang dengan pemberian Allah. Gitu. Makanya ibu untung punya suami orang. Paham nggak Bu? Ibu untung punya suami orang. Awas jangan salah titik nih Pak. Salah koma bahaya. Ibu untung punya suami orang, bukan kucing. Gitu maksudnya. Kalau orang itu gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Betul ya Bu? Kadang orangnya kecil tapi pinter cari duit. Bener Bu? Kadang suaminya ganteng tapi nggak bisa. Jadi minus. Malah enak punya suami teh nggak cakep Ibu. Kalau meninggal itu nggak begitu sedih. Nah iya. So, udah hitam, jelek, pendek itu. Begitu mati, loh, kok bisa ya kayak gini mati gitu. Coba cakep, ganteng, pinter cari duit, sayang keluarga, meninggal. Ibu nangisnya nggak udah-udah, bener Bu? Jadi pengen yang mana Bu? Iya ganteng ya bisa cari, tapi itu maunya Allah beda lagi. Tuh, makanya Allah ada nafsu dan ada engkau. Nah, itu. Jangan ikuti nafsu, ikuti Allah. Ya, lanjut lagi Pak Ibu. Terus siapa yang sudah bisa keluar dari nafsu? Nah, di sini diceritakan fa innahu kharaja an nafsi. Maka sesungguhnya dia yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itulah kharaja an nafsihi, orang yang sudah mampu keluar dari nafsunya itu Nabi Ibrahim. Coba lihat, Nabi Ibrahim dia pengen banget punya anak, betul Bu? Pak? Pengen banget sampai 90 tahun Pak. Udah sepuh pengen punya anak, belum punya. Padahal ya Nabi Ibrahim teh ganteng, istrinya ya cantik gitu. Allah beri ketika umur 90 tahun, begitu lahir dikasih nama Ismail, begitu 7 tahun perintah Allah. Kenapa? Allah mulai tahu Pak, ini Ibrahim hatinya mulai geser nih. Anaknya disimpan di hati, tidak disimpan di tangan. Anak ibu simpan di mana Bu? Bu, hati itu tidak boleh diisi yang lain. Hati itu hanya diisi dengan
Allah. Tidak boleh disimpan di hati. Apa cirinya ada di hati Ustadz? Adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih. Itu ciri sesuatu disimpan di hati. Ibu kalau banyak duit senang tuh. Itu namanya duitnya disimpan di hati. Iya kan? So, kalau nggak adanya sedih apa senang? Nah itu berarti duitnya disimpan di. Coba kalau nggak ngaji sedih nggak? Kalau nggak ngaji sedih nggak Pak? Oh, bohong. Nggak ngaji tuh biasa aja. Ada orang malam nggak bisa tidur, ditanya kunaon tuh bisa tidur? Nggak punya duit. Saya pernah nggak Bapak dengar kenapa nggak bisa tidur? Tadi pagi saya nggak ikut pengajian Ustadz Suki, saya jadi sedih. Jadi nggak bisa. Pernah dengar kalimat itu Pak? Nah itu artinya Allahnya tidak di hati. Bahkan kadang-kadang yang disimpan di hati itu yang buruk-buruk. Ibu punya kulkas di rumah Bu? Punya? Boleh nggak masukin sampah? Boleh Pak? Ada kulkas masukin sampah boleh Pak? Lah ya boleh, kulkas-kulkas sendiri boleh, cuman pertanyaannya pantas enggak sampah disimpan di kulkas? Bapak pernah nggak benci sama seseorang sampai hari ini masih nempel di hati? Nah, itu namanya sampah disimpan di kulkas. Pantas ya Pak ya? Ada saudara Bapak pinjem duit, tetangga lah bukan saudara. 500.000, udah 3 bulan nggak bayar-bayar. Kira-kira masih bisa nyapa tuh mulutnya. Pakai surat seraba. Itu. Saya tuh jujur Pak sama Ustadz Mego ini, udah kenal namanya dari dulu. Istri saya suka ikut, baru ketemu orang. Subhanallah. Itu Bapak Ibu. Nyambung Bapak Ibu. Tuh. Jadi kalau melihat orang kebaikannya jangan keburu, yang disimpan tuh yang baiknya, jangan yang, tapi kebanyakan kita malah nyimpen yang buruknya. 3 bulan janjinya seminggu, begitu jejer dalam sop barisan sholat, itu sebelah sana masih kosong Pak, tapi ada si Eta. Kira-kira bikin sop baru apa di sebelahnya? Lah sop baru, aku nggak mau berendeng, betul Bu? Nah, orang sendalnya aja nggak mau berendeng, itu sendalnya Pak lihat, sendalnya si Eta, pindah coba, sendalnya nggak mau berendeng, persis kayak ibu, Bu. Ibu punya gelang Bu, punya gelang, suami ibu itu lagi butuh, mah itu gelangnya dijual dulu lah, aku malu mobilnya belum kesetoran, nanti kalau dijabel gimana, itu gelangnya dijual dulu, dipinjem gitu ya Bu. Bu, yang pinjem suami kasih nggak Bu? Ini kan duit mama dapat arisan. Tuh. Padahal arisannya yang nyetorin, nah itu dipertahankan. Tapi biasanya istri nggak tegaan ya Bu ya, kalau suaminya ngomong terus betul Bu, ya udah terjual, akhirnya naik motor pergi ke pasar Jumat, itu di jalan nggak ngobrol, nggak apa. Iya kan Pak? Kata suami, iya naon ngaganjel tas, nempel aja badannya, nggak mau diganjel sama tas. Nah itu saking apa itu? Begitu Ibu. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sono dekat laut. Biasanya di sono. Nah gitu. Nyambung Ibu. Balik lagi. Jadi siapa yang bisa keluar dari nafsu? Nabi Ibrahim punya anak satu-satunya, datang perintah Allah untuk disembelih. Kira-kira dilaksanakan nggak Pak? Karena mengikuti kehendak itu satu gambaran Pak. Orang yang mengikuti kehendak Allah pasti apa yang diinginkannya tercapai.
Nabi Ibrahim teh pengen punya anak soleh sampai tua. Tapi begitu 7 tahun diperintah untuk disembelih. Tapi Nabi Ibrahim mengikuti kehendak, akhirnya berangkatlah dengan anaknya untuk disembelih. Tapi pisau yang begitu terhunus tidak mampu memenggal leher Ismail. Itu Pak. Jadi kalau kita mengikuti kehendak Allah, apa yang kita rencanakan pasti terjadi. Nyambung Bu? Hah? Itu. Tapi nafsu itu Pak yang selalu menentang. Tong percaya, gitu kan Bu? Itu. Makanya Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sukses Bapak Ibu. Kedua anaknya semuanya menjadi Nabi. Kenapa? Nabi Ibrahim sudah keluar dari nafsunya. Dia melihat orang itu hanya kebaikannya, tidak pernah melihat orang keburukannya, tidak pernah mendoakan siapapun yang buruk. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya membangkang, anaknya membangkang. Kenapa? Nabi Nuh memang sabar orangnya, masuk kategori ulul azmi, masuk ulul azmi. Beliau sabar. Tapi beliau pernah mendoakan buruk umatnya, ya kan? Yang tidak nurut mendingan kau azab ya Allah. Akhirnya datanglah banjir. Makanya orang yang pernah mendoakan buruk orang lain, pasti istrinya ngadat-ngadat, anaknya susah diatur. Nyambung Pak? Bapak, Ibu begitu hadir ke pengajian motornya hilang, kira-kira mendoakan yang malingnya apa? Semoga malingnya berkah. Kira-kira apa yang didoain? Nah itulah makanya istri kita susah diaturnya, anak kita susah diaturnya karena kita sering mendoakan buruk orang lain. Jadi mulai hari ini nggak usah ya Bu ya. Bu, Ibu punya suami tapi nggak sayang sama Ibu, masih tetap mendoakan Bu. Pagi-pagi masih tetap ngasih kopi, bener di situ ya. Wa qalbuhu sakinun belum wa baqiya bila hawa yajuru. Sisa hidupnya Nabi Ibrahim itu bila hawa yajuru, tanpa hawa nafsu yang mengikatnya. Itu Pak Nabi Ibrahim. Sehingga wa qalbuhu sakinun, hatinya tenang gitu. Ibu kalau ngaji suka ngeliat tangan temennya enggak? Kalau ngaji suka lihat tangan temennya? Kalau suka ngelihat tangan temannya jadi gelisah Ibu. Pulang pengajian tuh laporan sama suaminya, itu Bu, tadi yang ngaji, Pak, tadi yang ngaji ada 15 orang ibu-ibunya, yang nggak pakai gelang saya doang. Itu bikin gelisah ya Bu ya. Terus yang punya gelangnya garuk-garuk terus sih, garuk-garuk wae gitu. Itu jadinya mancing. Satu lagi ya Pak ya. Satu lagi Pak, masih ada 5 menit kan? Tadi jam 6 kurang 5 menit, betul nggak Pak? Kalau nafsunya sudah keluar seperti Nabi Ibrahim, maka hatinya tenang Ibu. Tapi kalau tidak bisa keluar, ini akibatnya Pak Ibu yang sebelahnya. Innama tata'arradu al-uqubatu laka. Nah, al-uqubatu itu artinya hukuman. Iya, siksaan, penderitaan. Jadi siksaan untukmu tata'arradu terjadi. Sebabnya 5 Ibu. Yang pertama adalah li sya'ni takhayyurika. Nah, yang pertama itu karena kesialan pilihan-pilihanmu. Seperti kesialan pilihan-pilihanmu Bu. Kita itu dikondisikan oleh Allah itu yang terbaik.
Kondisi kita hari ini, saat ini, jam ini adalah kondisi yang terbaik. Kalau hari ini kita sakit, itu terbaik, Pak. Tapi orang sakit tuh biasanya pengen apa? Tuh, itu namanya milih. Padahal sakit itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Sakit itu pilihan Allah, itu kondisi yang terbaik. Tapi kita pengen pindah dari kondisi itu. Itu yang menyebabkan hukuman penderitaan dari Allah sampai kepada kita. Jadi nikmati, ketika kita sakit nikmati. Terus nggak boleh berobat Ustaz? Ya boleh. Saya kemarin ngasih contoh tuh keselak, lagi makan keselak. Tahu keselak, Pak? Akhirnya apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Minum. Itu namanya kemampuan diri. Langsung minum 5 gelas, tetap masih nyangkut. Masuk enggak, keluar enggak. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Minta tolong ke orang yang ahli, datang ke rumah sakit. Kemudian diperiksa sama dokter, kata dokternya, wah aku angkat tangan ini Pak, Ibu, ini yang masuk barang apa? Susah, kalaupun dioperasi harus digorok lehernya. Nah, terus apa yang Bapak lakukan berikutnya? Baru datang ke Allah. Iya kan Pak? Minta pertolongan, berarti Allah dijadikan nomor 3. Harusnya Allah nomor 1. Kalau peristiwanya seperti itu, Allah biarkan kesembuhannya, Pak. Jadi yang benar tuh Allah dulu, begitu keselak, langsung bismillah astagfirullah, baru ngambil airnya dihitung ibadah, pergi ke dokternya dihitung ibadah. Nah, lalu Allah sembuhkan, Pak. Itu yang benernya, ya. Jadi jangan mengandalkan kemampuan diri dulu tanpa menyebut nama Allah. Jadi ketika kita dikondisikan lagi sakit, lagi susah, nikmati karena sakit dan susah itu diundang oleh kita. Kesulitan itu diundang oleh kita, Pak. Kenapa kesulitan diundang oleh kita? Ketika kita melakukan dosa, itu artinya mengundang sakit, mengundang kesulitan gitu. Dan kesulitan, sakit kalau diundang pasti datang gitu. Jadi nikmati dulu, jangan minta pindah, dekati Allahnya, nanti yang mindahin Allah satu. Kemudian yang kedua, wasyarohika, ketamakanmu. Orang kalau tamak pasti hancur, Pak. Jadi nggak boleh tamak. Tahu tamak ya Bu ya? Contohnya monyet. Monyet itu di mulutnya, di tangannya, bahkan di kakinya itu monyet gitu Pak Ibu. Ya, nyambung Bapak Ibu. Nah, yang ketiganya wakillati soberika, tipisnya kesabaranmu. Sabar tapi dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngadu, ayo nuk itu Bu. Nah itu Pak. La tashku ila ahadin, engkau tidak boleh mengadu ke siapapun. Itu Pak. Karena semuanya yang bikin cerita itu Allah. Curhat ke orang lain boleh Bu? Itu ternyata nggak boleh. La tashku ila ahadin. Ahad itu artinya satu pun, berarti 0. Ke siapapun nggak boleh. Ya Bu ya. Jadi kita itu ketika mendapatkan kesulitan pasti karena perbuatan kita, nikmati, banyak-banyak istighfar. 3. Yang keempatnya wasu'i adabika. Ya. Wasu'i adabika, buruknya etikamu. So, Bapak kalau sholat di masjid sama sholat di rumah tuh bagusan mana? Iya kan? Kalau di masjid mah pakaiannya rapi, wangi, begitu di rumah asal-asalan, plostro, gitu kan Bu? Nah, itu berarti Allahnya sama apa beda? Sama, tapi etika kita kepada Allah masih belum bagus, ya. Ada kalau lagi susah,
rajin ibadah, begitu seneng. Atau kebalik, lagi seneng rajin pas susah. Nah itu harusnya susah seneng tetap bersama ya Bu ya. Kayak dulu ibu waktu susah makannya sepiring berdua, begitu bapaknya sukses pengen mendua. Nah itu nggak boleh Bu Pak, karena yang doain bapak sukses itu istri. Suami istri rizkinya satu ya, suksesnya suami karena istri, makanya istrinya banyak-banyak mendoakan ya Bu ya. Nah terus yang terakhir, watarkur ridho bima halatika allati aqamtu fiha, engkau meninggalkan ridho bima halatika terhadap apapun suasanamu, allati aqamtu fiha, yang aku, kata Allah, posisikan dirimu. Jadi ketika kita dalam kondisi apapun itu Allah yang memberi kondisi Bu Pak, Allah yang menempatkan. Jadi kita harus belajar menerima. Nerima gampang apa susah Bu Pak? Nerima tuh gampang apa susah? Gampang kalau cocok. Kalau nggak cocok, lah itu suami ibu teh ya rajin, ya ganteng, cari duitnya gampang, sayang keluarga, bisa nggak nerima Bu? Bisa. Sehat, begitu dapat suami ya sakit-sakitan, tiap minggu ke dokter, sampai akrab sama dokternya itu. Pas nggak punya duit juga bisa ngutang, saking akrabnya. Sakit-sakitan nggak bisa cari duit, kira-kira bisa nggak nerima model suami begitu Bu? Abang sayang, gimana sih? Ada uang abang, nggak ada uang. Itu makanya belajar menerima. 5 hal menyebabkan Allah menghukum kita. Yang pertama, kesialan memilih keadaan. Yang kedua, ketamakanmu. Yang ketiga, tipisnya kesabaran. Yang keempatnya, goreng adat itunya Pak. Yang kelimanya, tidak bisa menerima. Nah itu Pak. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi mudah-mudahan kita kayak makhluk yang lain tetap memuji Allah, tetap bertasbih kepada Allah. Insya Allah ketika hatinya sudah bisa seperti itu, berarti nafsunya sudah keluar. Cukup hari ini, langsung pertanyaan apa? Nah, enggak. Alhamdulillah kita sudah disampaikan tadi tentang akibat manusia belakangan, kematian, kerusakan dari berlapangkan dari Allah dan siapakah orang yang pernah betul itu dibahas keluar dari wajah-wajah beliau sudah keluar dari nasib. Amin amin. Dan tadi ada 5 hal yang membuat mereka kesialan pilihan. Jadi kalau pilih istri bukan sialan itu karena kelihatannya betul. Makan, tipisnya kesabaran, buruknya etika, yang meninggalkan ridho Allah tidak bisa menerima itu. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Yang lain soalnya saya agak bosan sama dia juga. Yang lain? 1-2 baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kegelisahan kita gelisah tidak bisa beribadah dengan fokus, dan gelisah kita sekarang ini tidak bisa memberi orang lain kebaikan. Itu bagaimana kegelisahan itu di berarti kegelisahan karena tidak bisa melakukan kebaikan, gitu ya Pak ya. Orang yang tenang itu yang bagaimana Pak? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Berarti mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti kehendak dirinya. Orang yang mengikuti kehendak dirinya kan angan-angan Pak. Nah kenapa kita itu bisa gelisah? Tidak bisa memberi orang lain gitu kan? Tidak bisa sholat khusyuk karena ada yang salah dalam diri kita.
nafsu kita itu belum bisa keluar. Kita masih selalu mengikuti kehendak dirinya. Orang ketika mengikuti kehendak Allah, pasti itu dengan sendirinya keluar. Kan tadi saya bilang ada hawa, ada kehendak, irodah. Nah, hawa itu ketika dimatikan oleh Allah, maka menjadi kehendaknya juga dimatikan oleh Allah. Kehendak yang dimatikan oleh Allah tinggal ketaatan, kepatuhan. Nah, ketika kita sudah bisa hilang dari kehendaknya, kehendak dirinya, maka hati bisa tenang. Nah, orang kalau hatinya tenang, rizkinya juga berdatangan, Pak. Ada 3 rizki yang berdatangan. Pertama adalah hanian, rizki yang menyenangkan. Kalau rizki yang menyenangkan, kira-kira bisa nggak memberi? Bisa, Pak. Jadi tidak hanya untuk dirinya, butuhnya 2 juta. Allah beri 5 juta. Kira-kira bisa berbagi, Pak. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah mulai mengikuti kehendak Allah, maka rizki Allah datangkan. 1, menyenangkan. Yang kedua, marian, menyegarkan. Yang ketiganya, mutoyiban, baik-baik saja. Ada orang dapat duit tapi sakit, sehingga tidak bisa menikmati duitnya. Mau makan sate nggak boleh, mau makan itu ini nggak boleh. Berarti tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena didapat tidak dari kehendak Allah. Gitu, Pak. Jadi kalau kita gelisah tidak bisa memberi, gelisah tidak bisa fokus dalam ibadah, perbaiki dari diri kita dulu. Pertama dari makanan, Pak. Karena karunia Allah itu tidak bisa turun, terhalang. Penyebab pertamanya adalah makanan. Semuanya ada 5. Jadi dari makanan, Pak. Makanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, makanan. Jadi makanan itu penting. Jadi makan itu bisunnati, mengikuti cara Rasulullah. Apa yang dimakan? Hasil keringat sendiri.